begitu banyak. Apakah selalu Dibilang rutin balita selalu? juga. Halo sahabat Dhamma, jumpa kembali di podcast Nima Kusala, penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Pada hari ini kita akan menghadirkan sesosok pengurus Cetia Rumah Dhamma yang ada di wilayah Jakarta Timur, yaitu di sekitar Cibubur. Dan Cetia Rumah Dhamma ini merupakan satu tempat ibadah yang kecil. Jadi Cetia adalah tempat ibadah yang lebih kecil dibandingkan dengan wihara, tetapi sangat berkembang. Jadi kegiatan-kegiatannya sangat berkembang, seperti anak-anak mudanya itu selalu kompak. Oleh sebab itu, saya hadirkan sesosok salah satu pengurus yang kebetulan pada hari ini sebenarnya mau mengundang ketuanya, tetapi ketuanya begitu sibuk. Nah, oleh karenanya tidak mengurangi kebahagiaan kita pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Saudara Padma Widianto. Iya, selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sukiwatu. Ya, Saudara Padma sekarang sudah menjadi upacarika ya? Ya. Berarti saya harus panggilnya Romo. Enggak usah. Manggil Padma aja boleh kok. Iya. Ya. Saudara Padma ini menjadi pengurus sudah dari kapan ya? Pengurus Cetia Rumah Dhamma udah dari 2020, berarti sekitar 3 tahun, jalan 4 tahun. Oh, dari berdiri berarti ya? Iya, dari berdiri. Luar biasa. Boleh kenalkan diri dulu biar lebih kenal sahabat Dhamma. Boleh. Halo sahabat Dhamma, perkenalkan saya Padma Widianto, saya dari Cetia Rumah Dhamma. Salam kenal semuanya. Iya, begitu happy ya. Kalau sosok muda, kalau kita melihat gaya bicaranya itu menyenangkan, tidak ada satu ketegangan gitu ya. Harus ya, happy. Iya, harus happy. Makanya kegiatan-kegiatannya selalu berkembang. Pasti yang lain-lainnya juga seperti ini ya. Iya. Oke. Untuk kegiatan di Cetia Rumah Dhamma atau kadang disebut sebagai Rudam ya. Panggilan kerennya Rudam ya. Nah, apa saja kira-kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Untuk kegiatan yang sudah berjalan, kita ada ekstrakurikuler ya, kalau misalkan di bahasa sekolah, barongsai. Barongsai kita cukup berkembang, bahkan kemarin sempat juara 1 di petak 6. Iya, ada juara 1 dan ada harapan untuk yang masih kecil-kecil. Jadi di Cetia kita ada 2 tim, yang besar-besar dan anak yang kecil. Nah, yang anak kecil ini kisaran kelas 5 SD atau 6 SD. Tapi mentalnya sudah berani buat tanding sama yang besar-besar. Dan kebetulan dapat posisi 4 kemarin di petak 6. Iya. Berarti ini masih SD ya, sudah. Berarti bukan hanya yang SD ya, yang sudah terbentuk kan saya dengar sudah yang dewasa-dewasa itu udah tingkatannya udah tinggi loh. Oh, untuk yang dewasa kita sering mewakili di Indonesia juga di luar negeri. Wah, untuk udah internasional ya? Iya, betul. Di nasional kita juga sering tanding di luar, di Kalimantan, di Semarang, gitu. Iya. Padma sendiri ikut barongsai? Aku sendiri ikut barongsai, cuman nggak terlalu aktif gitu, karena bantuin yang buat anak-anak kecil nih buat latihan. Jadi pengenalan, jadi sebelum masuk ke yang ke expertnya atau yang jagonya, nah basicnya dulu sama aku gitu. Oke. Suka dukanya apa sih pada saat kita menjadi seorang pengurus yang begitu padat dengan kegiatan-kegiatan, apalagi ibu ketuanya ini ya, Ibu Yani luar biasa aktif sama Kolijan ya. Iya. Pak Lijan tuh luar biasa aktifnya, gerakannya muda-mudinya juga kompak. Nah, kira-kira suka dukanya apa? Kalau suka duka, namanya kita di pelayanan umat ya. Nah, namanya kita masih berproses ya, karena masih 3 tahun, namanya proses kan ada suka ada dukanya juga. Masih balita ya sebenarnya. Iya, masih mungkin belum bisa merangkak ya, tapi dengan kegiatan yang begitu banyak, dibilang balita juga kayaknya bukan balita, karena acaranya juga lumayan padat ya. Kayak kemarin kita sempat ngadain pindah patah. Pindah patah kurang lebih ada anggota Sangha sekitar 20 yang datang. Terus kita juga
mau ngadain, udah sempat ngadain one day mindfulness meditasi, iya. terus harian full, terus kita ada kegiatan lain juga, dan sekarang baru dibentuk kegiatan musik. Musiknya jenis apa itu? Musik pop, Oh, popudis. Ada drum Ada gitu. ada drumnya. Alat musiknya lengkap ya. Lengkap, ada bass, ada gitar, ada drum segala macam. Terus yang main pemainnya itu juga Pemainnya ada remaja semua, remaja pada excited pas lagi datang alat, semua pada happy sih. keren ya. Karena mungkin wadahnya mereka untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Iya, iya. Dulu saya pernah lihat anak masih kecil itu juga kelihatannya happy banget, saya dengan Kak Yoni untuk melihat dia main gitu. Nggak tahu apa itu yang seperti itu. Oh, Kak John. Oh, Kak John ya. Iya, iya. Keren loh itu, anak kecil happy dia main seperti itu gitu ya. Dan ternyata banyak peminatnya ya. Iya, Ya banyak. mudah-mudahan nanti bisa sukses, kita tinggal lihat penampilannya. Iya, terima kasih. Iya. Untuk yang lain-lainnya mungkin di sana tuh banyak siswa-siswi yang sekolahnya mendapatkan pelajaran agama gitu atau enggak? Kalau di Citra Rumah Dhamma kita ada yang namanya sekolah minggu buat anak-anak yang sekolah di swasta ya. Kan karena mereka nggak dapat nilai dari sekolah swasta, karena mayoritas kan ada yang di sekolah negeri gitu. Jadi Iya. kita juga ada buat Dhamma kelas gitu buat anak-anak yang kayak ujian. Jadi nilainya itu kita dapat dari gurunya. Ada juga gurunya. Oh, berarti untuk menampung siswa-siswi yang atau murid-murid yang di situ, anak-anak sekolah minggunya yang tidak mendapatkan guru di sekolahnya ya. Iya, betul. Berarti untuk membantu proses belajar mengajar Iya, ya. Nah, betul. dari sekolah-sekolah yang belum ada gurunya. Luar biasa loh ini. Karena murid-murid kita itu memang kita masih banyak kekurangan guru ya, guru agama terutama. Nah, jadi mereka larinya ke wihara atau ke cetia untuk mendapatkan nilai atau bahkan untuk kerjasama ya. Betul. Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini apa secara rutin latihan-latihannya? Karena kalau saya lihat kesibukan dari anak-anak muda gitu yang mungkin kuliah, yang kerja gitu. Nah, mereka bisa kompak untuk berlatih gitu. Apakah rutin selalu ada banyak ngumpul gitu? Karena kadang-kala gini, kalau kita latihan ternyata yang datang hanya berapa orang gitu ya. Apakah di sini terjadi hal semacam itu? Untuk jadwal kita memaksimalkan waktu. Kayak barongsai sendiri kita latihan seminggu kurang lebih 3 kali. Dan itu waktunya waktu malam. Jadi pas lagi sudah selesai belajar, sudah selesai kerja, jadi malam ngumpul. Terus kalau misalkan kayak musik atau band gitu, kita latihan seminggu sekali. Karena takutnya anak-anak capek juga kan. Jadi memaksimalkan, jangan sampai kegiatan di luar sekolah jadi mengganggu kegiatan sekolah begitu. Seminggu 3 kali ya? Kalau barongsai ya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, tapi semangat banget ya. Semangat mereka. banget, iya. Kalau nggak semangat mungkin nggak sampai mencapai hal itu ya. Iya, kalau nggak semangat nggak sampai keluar negeri buat lomba. Iya. Luar biasa. Ya, apakah di dalam kegiatan-kegiatan ini yang misalnya barongsai seminggu 3 kali, untuk kegiatan yang lainnya atau mungkin rencana yang bandnya ini tadi sudah dijadwalkan atau belum? Sudah dijadwalkan. Untuk band sendiri kita latihan di hari Sabtu pagi. Kalau yang anak-anak barongsainya di Jumat sore. Begitu. Jadi emang ngambil waktu buat kosong dari kalau 3 hari dalam seminggu itu berarti itu yang barongsai yang buat yang dewasanya. Oh. Seminggu 3 kali. Nah, kalau anak-anak itu seminggu sekali. Yang Jumat sore. Iya, Jumat sore. Kalau paginya Sabtu paginya itu buat musiknya. Gitu. Pelatihnya ada di situ sendiri, maksudnya umat sendiri atau ngambil dari tempat lain? Kebetulan pelatihnya dari umat kita sendiri, jadi kayak barongsai diambil dari seniornya dan seniornya juga umat dari kita, begitu. Dan kalau misalkan musik barongsai yang anak-anak dan yang musik popnya itu kebetulan saya sendiri yang ngajar. Wah, untuk membuat boleh dikatakan bahwa Padmani tempatnya jauh ya, tinggalnya jauh gitu, dan ada suatu kebanggaan kelihatannya ya. Kenapa? Karena
dengan datang ke sana tiap hari mungkin ya harus jalan begitu jauh gitu. Apa yang membuat Padma begitu menggeluti di bidang itu? Ya, jarak ya Bu ya, karena jarak sebenarnya buat saya selama masih jalan dalam Buddha Dhamma itu harus dijalankan. Jadi kayak udah dari dulu saya bilang kalau misalkan emang buat agama pasti saya jalanin, kayak nggak ada yang sia-sia begitu. Karena balik lagi kalau kita berbuat baik pasti akan berbalik ke kita. Jadi saya udah buat mindset itu udah lama banget. Jadi kalau misalkan dibilang capek apa enggak, sebenarnya capek, cuman karena ada tekad sendiri, jadi ya udah ayo. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena emang umat kita kan minoritas ya Bu ya, sedikit ya. Jadi mau nggak mau kok dari diri kita harus bergerak ngajak yang lain gitu, biar nanti penerus kita ada gitu dan nggak ke sebelah atau nyebrang begitu. Iya, pindah hobi ya. Iya. Login. Iya. Nah, hal-hal semacam itu kadang kan memicu yang tadi dikatakan bahwa karma, berarti pemantiknya adalah karma ya, bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Ya, Padma, tadi kita bicara tentang kegiatan-kegiatan ya, dan kalau nggak salah di bulan 7 juga ini sudah dilantik ya. Iya. Ya, dilantik, ada kegiatan yang luar biasa, menampilkan muncul 7 upacarika. Bagaimana itu ceritanya? 7 upacarika itu termasuk saya waktu itu ya. Wow. Ini bisa dibilang buah karma baik yang sangat luar biasa. Karena apa? Nggak di setiap cetia, nggak semua cetia atau wihara bisa melantik 7 orang upacarika. Dan itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa buat saya pribadi dan buat pengurus, karena ini adalah fondasi kita untuk mengembangkan Buddha Dharma gitu. Jadi harus bisa memotivasi yang lain juga agar bisa jadi upacarika gitu. Pelantikannya kemarin pas ya. Pas banget tanggal 7 bulan 7. 7 upacarika. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan itu juga sinyal yang bagus untuk kedepannya bisa berkembang ya. Kelipatan 777. Ya, oke. Padma, bisa silakan sampaikan closing statement, harapan yang ingin sampaikan kepada pengurus Cetia, atau mungkin mengajak muda-mudi yang ada di Indonesia secara umumnya. Silakan. Baik. Oke, untuk semuanya umat-umat Cetia Rumah Dhamma, ayo kita lebih semangat lagi, karena ini bukan suatu hal yang mudah, tapi saya yakin kita semua bisa buat lebih berkembang lagi, lebih besar lagi, agar kita semakin kuat. Dan untuk semua pemuda-pemudi Buddhis yang ada di Indonesia, terutama Jakarta Timur, jangan malu untuk suarakan suara kamu, karena kita yakin, aku juga yakin kalau misalkan kalian itu hebat. Jadi kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Yes. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ibu. Ya, pada sore hari ini pulang kerja langsung ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bersama ini bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita dan para muda-mudi yang secara menyeluruh di Indonesia terutama ya. Nah, karena hal-hal semacam ini kadang jarang terjadi gitu. Baik, terima kasih sahabat Dhamma atas kebersamaannya pada hari ini. Sukihotu, Namo Buddhaya.